Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Terjerat Cinta Om-Om, episode 41 sampai 45. Alisa tidak ada henti-hentinya tersenyum memandang mamanya yang sudah berada di atas tempat tidur pasien. Saat ini mamanya masih dalam ruangan ICU untuk pemantauan kondisinya lebih lanjut. Bila nanti mamanya sudah sadar dan kondisi detak jantung dan sebagainya sudah membaik, maka akan dipindahkan ke ruangan pasien. Alisa duduk di kursi yang diseretnya di samping tempat tidur mamanya. Tangannya tidak ada henti-hentinya memegang tangan mamanya dan mencium punggung tangan mamanya tersebut. Nanti, saat mama bangun, pasti mama akan merasa ada yang aneh. Tapi nanti Isa bakalan jelaskan semuanya ke mama, biar mama jangan kaget, ucapnya sambil tersenyum. Sebenarnya, ini semua seperti mimpi bagi Isa, Ma. Kehadirannya seperti seorang malaikat yang menyelamatkan hidup Isa dan juga mama, ucapnya yang menyebut suaminya. Isa benar-benar gak nyangka kalau mama masih ada untuk Isa, ucapnya. Isa gak terlalu kenal sama sifat dia, Ma, tapi Isa akan mengenali sifatnya secara bertahap. Mama jangan cemaskan kebahagiaan Isa. Isa pasti bahagia, dia sangat baik, ucapnya yang mencium punggung tangan mamanya. Di dalam ruangan itu, Mbak Alisa begitu sangat bebas bercerita dengan mamanya. Alisa merasa sangat lega saat ini. Ia tidak ada henti-hentinya menceritakan peristiwa unik yang dialaminya. Kita pulang ya, ucap Atar yang masuk ke dalam ruangan perawatan mertuanya. Isa mau di sini Om, jagain mama, ucapnya. Mama akan dijaga oleh perawat 24 jam. Jadi kita bisa pulang, ucapnya. Isa mau di sini Om, menemani mama sampai mama sadar, jawab Alisa. Besok pagi kita akan kesini lagi. Kamu juga butuh istirahat, ucap Atar yang memegang pipi istrinya. Alisa memandang wajah suaminya. Selama mamanya berada di rumah sakit, membuatnya begitu sangat kurang beristirahat. Bahkan terkadang malam pun dia tidak tidur karena menjaga mamanya. Iya Om, tapi saya sangat mencemaskan mama, ucapnya. Sayang, apa kamu gak percaya sama suami kamu? Rumah sakit ini sekarang sudah punya kamu, dan tim dokter akan membantu kondisi mama selama 24 jam. Begitu juga dengan perawat yang akan berjaga di sini 24 jam, ucapnya yang merayu istrinya. Wajah Alisa memerah saat mendengar ucapan suaminya. Dadanya berdegup dengan sangat hebatnya. Ucapan suaminya begitu sangat manis terdengar di telinganya. Kita pulang, ucapnya kembali mengajak istrinya. Alisa menganggukkan kepalanya dan memegang tangan suaminya. Om, terima kasih, ucapnya mencium punggung tangan suaminya. Air matanya tidak ada henti-hentinya menetes. Nanti terima kasihnya sambung di rumah, ucapnya. Iya Om, jawab Alisa. Alisa kemudian keluar di dalam ruangan. Dia berjalan bersama dengan suaminya. Tangan suaminya tidak pernah terlepas dari tangannya. Alisa melihat mobil yang terparkir di parkiran khusus yang berada pas di depan rumah sakit. Parkiran khusus direktur utama. Mobil mewah berwarna hitam itu terparkir manis di parkiran. Mata Alisa terbuka lebar saat melihat pria yang duduk di kursi kemudi adalah pria yang pernah memberikannya uang. Perasaan Isa pernah nabrak mobil ini, ucapnya memandang suaminya saat mereka sudah duduk di kursi belakang. Atar memandang istrinya dengan mengerutkan keningnya.
"Jadi kamu yang nabrak itu?" ucapnya. "Iya, mobilnya berhenti mendadak Om," ucap Alisa membela diri. "Maaf Bu, saya tidak sengaja rem mendadak," ucap Pak Jo. Attar masih diam saat mendengar ucapan istrinya. Pada waktu itu dia hanya berpikir bahwa yang menabrak mobilnya bukanlah wanita yang sama. "Apa yang sakit?" tanya Attar memandang istrinya. "Cuma dada Isa aja yang waktu itu kena stang motor, tapi sekarang sudah nggak sakit lagi," ucapnya. Attar hanya tersenyum sambil mengusap kepala istrinya. "Besok kita periksa," ucap Attar. "Nggak usah Om, Isa beneran nggak apa-apa," ucap Alisa. "Ini pulangnya kemana Om?" ucap Alisa. "Ke rumah saya," jawab Attar. Alisa hanya menganggukkan kepalanya. Dia juga tahu saat ini statusnya sudah menjadi seorang istri, maka sudah pasti akan mengikuti suaminya. Alisa memandang rumah mewah yang berhalaman sangat besar di depannya. Alisa menelan air ludahnya saat memandang bangunan yang begitu sangat megah. Berulang kali ia meyakinkan dirinya bahwa ini bukan mimpi. Saat ini, ia seperti seorang putri yang berjumpa dengan pangeran. Alisa memejamkan matanya sekali ia mulai mengatur kembali pikirannya. Sepertinya dia terlalu berharap hidupnya seperti novel yang dibacanya. "Ayo turun," ucapnya yang memegang tangan istrinya. Alisa menganggukkan kepalanya dan turun dari dalam mobil. Ia berjalan di sebelah suaminya. Matanya memandang kagum rumah yang begitu amat besar tersebut. Alisa membuka sepatunya saat akan masuk ke dalam rumah mewah milik suaminya. "Sepatunya jangan dibuka, pakai saja," ucap Attar yang berbisik di telinga istrinya. Alisa tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Jangan Om, nanti lantainya kotor," ucapnya. "Di sini pekerja banyak, kalau lantai kotor akan langsung dibersihkan," ucap Attar yang mengusap kepala istrinya. "Enggak apa Om, Isa buka aja. Isa sudah biasa buka sandal masuk ke dalam rumah," ucapnya yang tidak mau memakai sepatunya. Attar hanya tersenyum memandang istrinya. Attar mengambil sepatu dari tangan istrinya saat istrinya menenteng sepatu tersebut. "Isa mau susun sepatunya di rak-rak Om," ucapnya saat melihat teras rumah itu tidak ada satupun sandal atau sepatu yang berada di lantainya yang begitu sangat bersih dan mengkilat. "Tinggal aja di sini, nanti pekerja di sini yang akan menyusunnya," ucapnya meletakkan sandal istrinya tersebut. "Sebenarnya Isa bisa meletakkan ke rak sepatu Om," ucapnya tersenyum lebar. "Di sini kamu harus terbiasa untuk tidak bekerja," ucapnya memandang istrinya. Alisa menganggukkan kepalanya. "Iya Om." Pelayan di rumahnya langsung menyambut kedatangannya dengan berjajar sambil memperhatikan diri mereka satu persatu. "Seperti drakor Korea ya Om," ucapnya memandang suaminya. "Drakor Korea apa?" tanya Attar yang tidak tahu apa yang dimaksud oleh istrinya. "Drama Korea Om," ucapnya yang tersenyum lebar saat melihat sikap para pelayan di rumah tersebut. Alisa memandang pelayan-pelayan yang berjajar dan memperkenalkan dirinya yang berjumlah cukup banyak menurutnya. Alisa hanya mengangguk-anggukkan kepalanya saat mendengar mereka memperkenalkan dirinya satu persatu dan menjelaskan pekerjaannya masing-masing. Alisa memandang kagum rumah yang begitu sangat besar dan mewah tersebut. Alisa berjalan sambil memandang ke sekeliling rumah yang bak istana. Ini untuk pertama kalinya ia melihat rumah yang begitu sangat besar dan mewah. Semua furniture yang ada di rumah itu terlihat begitu sangat mahal dan mewah. Attar memegang tangan istrinya dan mengajaknya untuk naik tangga.
"Kita ini mau kemana, Om?" tanya Alisa. "Mau ke kamar," jawab Attar. Alisa terdiam saat mendengar ucapan suaminya. Alisa menelan air ludahnya dan merasakan detak jantungnya. Alisa mengikuti langkah kaki suaminya, menaiki anak tangga satu persatu hingga anak tangga yang terakhir. Ia berjalan di sebelah suaminya yang memegang tangannya. Attar berhenti di depan pintu besar berwarna hitam. Ia membuka pintu kamarnya dan memegang tangan istrinya. Alisa memandang kamar yang begitu sangat besar dan mewah. "Selama ini, saya menempati kamar ini sendiri. Desain kamar ini saya yang merancangnya sendiri. Dan yang pastinya sesuai dengan selera saya sendiri. Bila nanti kamu tidak suka, kamu boleh mengganti desain kamar ini sesuai dengan selera kamu," ucap Attar. Dengan cepat Alisa menggelengkan kepalanya. "Nggak usah diganti, Om. Ini udah keren banget." Alisa memandang kamar yang begitu amat besar. Wallpaper kamar berwarna gold dipadu dengan warna silver. "Kamu suka dengan selera saya?" tanya Attar dengan tersenyum lebar mengembang di bibirnya. Alisa menganggukkan kepalanya. "Sangat suka, Om," jawabnya. Alisa duduk di pinggir tempat tidur. Dia begitu sangat gugup dan bingung harus berbuat apa. Alisa hanya duduk diam di atas tempat tidur tersebut. "Saya mau mandi sebentar," ucap Attar. "Bisa keluar dulu, Om," ucapnya saat melihat suaminya yang akan buka bajunya di depannya. "Nggak usah keluar, kamu duduk saja di situ. Tunggu saya selesai mandi," perintah Attar. Alisa memutar kepalanya, memandang ke lain arah agar tidak melihat suaminya yang sedang membuka bajunya. Attar tersenyum tipis saat melihat reaksi istrinya. Pria itu melingkarkan handuk di pinggangnya setelah melepaskan celananya. Alisa tidak berani melihat suaminya yang hanya memakai handuk dan bertelanjang dada. Bahkan Alisa tidak berani memandang sedikit pun ke arah suaminya. Attar duduk di samping istrinya. "Kenapa?" tanyanya sengaja menggoda istrinya. Alisa hanya diam tanpa menjawab suaminya. "Takut dibuka bajunya ya," ucapnya. "Buka baju istri secara paksa melanggar hukum, Om," ucap Alisa. "Kalau sudah sah gini, jangankan hukum yang dilanggar, lampu merah aja dilanggar," ucapnya. "Lampu merah dilanggar dikejar polisi, Om," ucap Alisa tanpa memandang suaminya. "Mana ada polisi dalam kamar?" "Om, Isa mau keluar." Alisa berusaha untuk menghindar dari situasi seperti ini. Berada di dalam kamar hanya berdua membuatnya begitu sangat gugup dan kekurangan pasokan oksigen. "Mau kemana?" tanya Attar yang menarik tangan istrinya hingga istrinya duduk di atas pangkuannya. Alisa hanya diam sambil menundukkan wajahnya dengan memejamkan matanya. Attar tersenyum saat melihat wajah istrinya yang memerah. Sikap polos istrinya membuat dia sangat suka. Jaraknya begitu sangat dekat dengan istrinya. Attar tersenyum memandang wajah cantik istrinya. Saat ini, dia begitu sangat puas memandangi wajah cantik istrinya dari jarak yang begitu sangat dekat. "Apa kamu sangat suka duduk di pangkuan saya sehingga tidak mau turun?" ucapnya. Sejak tadi Alisa hanya menundukkan kepalanya dan memejamkan matanya. Namun mendengar ucapan pria itu, Alisa membuka matanya dan mengangkat kepalanya. "Om yang sengaja narik tangan Isa," ucapnya yang membesarkan matanya. "Saya hanya melarang, kamu tidak usah keluar, dan kamu malah duduk di atas pangkuan saya tanpa mau berpindah." Alisa diam dan membesarkan matanya saat mendengar ucapan suaminya. Kenapa dia tidak berpindah sejak tadi?
Kenapa dia diam saja duduk berlama-lama di atas paha suaminya? Wajah Alisa begitu sangat panas dan memerah saat menyadari apa yang dikatakan oleh suaminya benar. "Maaf Om," ucapnya kemudian berdiri dari pangkuan suaminya. Attar hanya tersenyum tipis dan pergi meninggalkan istrinya. Pria itu masuk ke dalam kamar mandi. Berada berdua dengan wanita yang baru saja menjadi istrinya membuat pria itu cukup gugup. Jantungnya berdetak dengan kencang. Di saat malam seperti ini, Attar memutuskan untuk berendam di dalam air dingin guna mendinginkan tubuhnya yang terasa panas saat berada berdua dengan istrinya. Selama ini, ia selalu berfantasi dan berhalusinasi bisa berjumpa dengan gadis yang saat ini sudah menjadi istrinya. Semua foto istrinya yang disimpannya di ponselnya, ia selalu berharap bisa mengecap rasa manis bibir yang kecil dan tipis tersebut. Cukup lama ia berendam di dalam air dingin dan kemudian keluar dari kamar mandi setelah ritual mandinya selesai. Attar melihat istrinya yang masih duduk di atas tempat tidur. "Apa kamu tidak mandi?" tanyanya. "Iya Om, Isa mau mandi, tapi saya nggak bawa baju ganti Om," ucapnya. Alisa tidak membawa baju sama sekali karena baju yang mau dipakainya sudah kotor semua, sedangkan dia tidak bisa pulang untuk mencuci pakaiannya. "Pakai baju saya mau," ucap Attar. Alisa menelan air ludahnya saat mendengar pertanyaan dari suaminya, namun dia tidak memiliki pilihan lain. "Boleh Om," jawabnya. Attar mengambil baju kemejanya yang terhanger di dalam lemari. "Kamu pakai ini saja." Attar memberikan baju kemeja panjang tangan warna putih. "Makasih Om." Alisa memegang baju tersebut. Attar memandang istrinya yang masih duduk di atas tempat tidur sambil memegang baju yang diberikannya. "Ada apa?" tanya Attar. "Celananya Om." "Celana saya besar, pasti nggak bakal muat sama kamu," jelas Attar. "Tapi saya juga nggak punya dalaman Om." Alisa sangat malu mengatakan hal tersebut. "Saya nggak punya bra, apa kau mau pakai celana dalam saya?" Attar menawarkan. Alisa diam saat mendengar pertanyaan suaminya. Saat ini dia tidak punya pilihan lain. Dengan ragu, Alisa menganggukkan kepalanya. Attar tersenyum tipis saat melihat wajah istrinya. Attar mengambilkan celana dalam warna putih dan memberikannya untuk istrinya. Alisa memegang celana dalam itu dengan sangat ragu-ragu, dan terlihat dia begitu sangat geli saat memegang celana dalam tersebut. "Om, ini baru atau bekas?" tanyanya. "Bekas, kenapa?" tanyanya. Alisa sedikit tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Tidak ada Om," ucapnya. "Om, boleh saya pakai handuknya?" ucapnya. "Boleh," jawab Attar yang langsung melepaskan handuknya. Alisa menjerit dan menutup matanya dengan telapak tangannya. "Om, maksud Isa handuk yang lain, bukan yang sedang Om pakai," ucapnya sedikit mengeraskan suaranya karena begitu sangat kesal melihat tingkah suaminya yang terkesan tidak tahu malu. "Handuknya cuma satu," jawab Attar. "Om pakai celana dulu," pinta Alisa yang tidak mau buka matanya. "Ya sudah kalau gitu, tunggu sebentar," Attar berkata dengan sangat santai. Pria itu tersenyum geli melihat sikap istrinya. "Nih," ucap Attar meletakkan handuk di tangan istrinya. "Om sudah pakai celana belum?" tanya istrinya. "Lihat aja," ucapnya. "Enggak mau," jawab Alisa. "Nanti kalau saya bilang sudah pakai, kamu nggak percaya," jelas Attar. "Berarti belum ya," ucap Alisa. "Saya sudah pakai, cepat buka," ucapnya.
Awas kalau Om nggak jujur, ucap Alisa. Kalau saya nggak jujur, kamu cium saya. Tapi bila saya jujur, saya akan cium kamu, ucap Attar yang memandang istrinya. Alisa menelan ludahnya saat mendengar ucapan suaminya. Om membuat aturan dari mana? Ucap Alisa buka matanya sedikit demi sedikit dan melihat suaminya. Kamu ngarep ya saya buka baju, ucap Attar saat istrinya sudah membuka matanya. Alisa memejamkan matanya dengan wajah terlihat sangat marah saat mendengar ucapan suaminya. Isa mau mandi, ucapnya berencana meninggalkan suaminya. Attar memegang tangan istrinya. Jangan kabur, ucapnya. Ada apa Om? Alisa mulai frustasi menghadapi tingkah Om genit yang sudah menjadi suaminya. Saat ini suaminya sudah memakai piyama kimono yang panjang selutut. Saya jujur kan, itu artinya saya cium kamu, ucapnya. Alisa memejamkan matanya begitu sangat erat saat mendengar ucapan suaminya dengan bibir ditautkan ke dalam. Attar tersenyum saat memandang wajah istrinya. Ia mencium kening istrinya dengan sangat lembut. Kamu bau, cepat mandi, ucapnya. Alisa membuka matanya dengan sangat lebar dan memajukan bibirnya. Ia sangat kesal melihat tingkah suaminya yang sangat menyebalkan. Kamu ingin kabur? Attar bertanya dengan memandang wajah istrinya. Alisa diam, jantungnya berdegup dengan sangat hebatnya. Suaminya menatapnya. Isa mau mandi Om, jelas Alisa. Bukankah tadi saya sudah mengatakan, bila saya tidak jujur kamu cium saya. Bila saya jujur, saya akan mencium kamu. Apa kamu sudah lupa? Tanya Attar. Alisa menggelengkan kepalanya. Alisa memejamkan matanya ketika bibir suaminya semakin dekat dengan wajahnya. Attar mencium kening istrinya cukup lama dan kemudian melepaskannya. Pergilah mandi, kamu bau sekali. Alisa diam dengan memajukan bibirnya. Alisa begitu sangat kesal melihat tingkah suaminya tersebut. Apakah kamu marah saya tidak mencium bibirmu? Sepertinya kamu sangat mengharap lebih. Dengan cepat Alisa beranjak dari pangkuan suaminya. Om, jangan salah paham. Isa tahu. Isa bau, Isa belum mandi. Alisa berlari ke kamar mandi tanpa mau memandang ke belakang. Alisa masuk ke dalam kamar mandi yang berukuran sangat besar. Kamar mandi aja dibuat sebesar ini. Orang kaya gimana sih? Alisa berkata ketika memandang kagum kamar mandi tersebut. Menurut Isa, kamar mandi ini lebih bagus dijadikan kamar tidur. Besar, bersih, dan luas, komentar Alisa. Alisa memutar keran shower. Ya sedikit menyentuh air yang keluar tampak berasap tersebut. Alisa meniup jarinya terasa panas. Untung Isa nggak langsung berdiri di bawah cucuran air showernya. Alisa merasa sangat bersyukur. Cukup lama Alisa berdiri di dalam kamar mandi. Apa Isa minta Om Attar saja yang turunkan suhunya? Tapi nanti Isa dikerjain lagi, ucapnya saat mengingat sikap usil pria tersebut. Gimana caranya minta tolong ya? Ucapnya. Alisa masih berdiri dekat keran shower tersebut. Alisa menepuk-nepuk keningnya dengan sangat pelan sambil memikirkan bagaimana caranya meminta tolong dengan suaminya. Apa menjadi orang kaya memang seperti ini ya? Ucapnya menggaruk kepalanya. Alisa mendengar suara ketukan pintu dari luar. Isa, apa mandinya sudah siap? Ucap Attar dari luar yang mengetuk-ngetuk pintu kamar mandi istrinya. Attar sangat mencemaskan istrinya yang tidak kunjung keluar di dalam kamar mandi. Belum Om, Alisa membesarkan suaranya dan memakai handuknya. Alisa buka pintu kamar mandi itu sedikit.
Om, Isa nggak bisa mandi. Airnya terlalu panas. Isa nggak pandai nurunkan suhunya, ucapnya. Kepalanya muncul dari celah pintu yang sedikit dibukanya. Atta yang berdiri di depan pintu kamar mandi memandang istrinya yang bersembunyi di belakang pintu. Saya masuk, ucapnya sedikit mendorong pintu tersebut. Alisa membuka pintu kamar mandinya cukup besar. Ia bersembunyi di belakang pintu dan memandang suaminya yang mengatur suhu air panas. Suhu airnya sudah saya turunkan. Maaf, tadi saya lupa. Apa kamu terkena siraman air panasnya? Ucap Attar yang terlihat begitu sangat panik. Enggak om, Isa nggak jadi megang airnya waktu lihat asapnya banyak, ucap Alisa. Alisa sangat malu memberitahu suaminya bila tadi dirinya sempat menyentuh air panas tersebut. Attar tersenyum saat mendengar ucapan istrinya. Syukurlah kalau kamu tidak apa-apa, ucapnya sambil dengan sengaja memandang istrinya dari balik pintu yang menjadi tempat istrinya bersembunyi. Om jangan genit, om jangan lihat-lihat Isa, ucap istrinya mendorong pintu tersebut agar suaminya keluar. Attar tersenyum saat melihat pintu kamar mandi yang sudah ditutup rapat istrinya. Alisa membuka handuk yang dipakainya dan menggantung handuk tersebut. Alisa berdiri di bawah cucuran air shower yang menyegarkan tubuhnya. Alisa tersenyum saat mengingat sikap suaminya yang sangat menyebalkan. Suaminya begitu sangat pandai membuatnya mati kutu. Alisa memberikan sampo rambutnya. Sudah beberapa hari dia tidak ada keramas karena memang dia sudah kehabisan sampo dan enggak punya uang untuk membeli sampo. Alisa begitu sangat malu saat mengingat suaminya mengatakan dia bau. Apa Isa beneran bau ya? Ucapnya. Ah, bodoh amat. Siapa suruh cium Isa? Ucapnya yang memegang keningnya. Kecupan biru suaminya masih terasa menempel di keningnya. Om Attar itu ganteng, kaya, tapi kenapa belum nikah? Kalau benar Isa istri pertamanya, terus kenapa mau nikahnya sama Isa? Apa karena kasihan ya? Ucapnya yang masih pertanyakan alasan suaminya menikahinya. Tapi Isa bersyukur Om Attar minta Isa jadi istrinya. Isa nggak tahu gimana nasib Isa kalau nggak jumpa sama dia. Isa nggak mungkin dengarkan saran Lira, ucapnya yang merasa sangat lega karena pria itu telah menyelamatkan hidupnya. Walaupun Alisa tidak tahu seperti apa kehidupan yang akan dijalaninya nanti, Alisa tidak ada hentinya berbicara sendiri sambil menyabuni tubuhnya dengan sabun cair yang begitu sangat wangi. Alisa membilas tubuhnya dengan cucuran air shower. Alisa mengeringkan tubuhnya dengan handuk setelah dia selesai mandi. Ya ampun, Isa pakai celana ini, ucap Alisa yang menang dalam yang diberikan oleh suaminya. Mau gimana lagi, ucapnya pasrah dan memakai celana dalam tersebut. Alisa memakai baju kemeja putih yang diberikan oleh suaminya. Baju kemeja itu hanya menutupi sebagian pahanya. Lengan baju itu sangat panjang menutupi tangannya. Namun, warna putih yang cukup transparan itu membuat tubuhnya terlihat begitu sangat seksi dan jelas. Kenapa Isa nggak minta warna hitam? Keluhnya saat menyadari kesalahannya. Alisa keluar dari kamar mandi dengan memakai baju kemeja putih yang diberikan oleh suaminya. Tangannya menutupi bagian dadanya yang saat ini tidak memiliki apa-apa. Alisa memandang suaminya yang duduk bersandar di atas tempat tidur dengan memakai piyama kimono. Alisa memandang pakaian yang dipakainya. Kimono dipakai oleh suaminya terlihat lebih sopan daripada baju kemeja yang dipakainya. Om, Isa pakai baju seperti Om aja, ucapnya yang bersembunyi di balik dinding agar tidak terlihat oleh suaminya. Attar tersenyum sebelum istrinya dari pantulan cermin besar di depannya. Bajunya tinggal satu, ucapnya. Pria itu sengaja memberikan istrinya baju kemeja putih. Ia ingin melihat tubuh seksi dan mulus istrinya. Alisa mengerutkan keningnya saat mendengar ucapan suaminya. Apa cuma mau berdiri di situ aja? Ucapnya berpura tidak melihat istrinya. Enggak om, ucap Alisa.
"Ya udah sini," ucap Atar. "Om tutup mata, Cuk, nggak boleh lihat," ucap Alisa. Atar berusaha menahan ketawanya saat mendengar ucapan istrinya. "Iya, saya nggak lihat. Cepat sini," ucapnya yang memejamkan matanya. Dengan polosnya Alisa percaya dengan ucapan suaminya. "Om jangan buka matanya sebelum Isa bilang sudah ya," ucapnya. "Iya," jawabnya. Belum, ucap Alisa yang tidak ada henti-hentinya memberikan aba-aba agar suaminya tidak membuka matanya. Belum, ucap Alisa yang naik ke atas tempat tidur. Alisa berbaring di sebelah suaminya dan berencana untuk menarik selimut agar bisa menutupi tubuhnya. Wajah Alisa memerah saat menyadari bahwa di atas tempat tidur tidak ada selimut sama sekali. Alisa benar-benar panik saat ini. "Om, selimut mana?" ucap Alisa. Atar tidak mampu menahan ketawanya saat mendengar ucapan istrinya. "Belum diantar pelayan," ucapnya yang memandang istrinya. Alisa bingung harus bagaimana caranya menutupi tubuhnya. "Om jangan lihat Isa," ucapnya ketika suaminya memandangnya. Atar hanya diam saat menatap tubuh istrinya. Dia tidak mampu mengedipkan matanya. Kemeja putih polos yang dipakai oleh istrinya begitu sangat jelas memperlihatkan bentuk isi dalam tubuh istrinya. Pria itu menelan salivanya ketika melihat bagian yang berbentuk gunung. Puncak atas gunung itu tampak begitu sangat menggoda. "Om, jangan lihat Isa," Alisa kembali mengulang kalimat diucapkannya. Alisa sedikit membesarkan suaranya. Wajahnya begitu sangat merah menahan rasa malu. "Terlambat, sudah kelihatan," ucap Atar. "Tutup lagi Om," ucap Alisa memberi perintah. "Gimana mau ditutup? Berkedip aja nggak bisa," ucap Atar yang memandang tubuh istrinya tanpa berkedip sedikit pun. "Om genit," ucap Alisa. "Lumayan," ucapnya.